Halo guys, tadi kita habis makan pempek candy, sekalian oleh-oleh juga untuk saudara-saudara serta teman-teman. Hari ini kita akan jam 5.23 kita akan coba untuk perjalanan dari Palembang menuju ke Gunung Sindur BSD. Kalau dari sini ke penyeberangan eksekutif itu sekitar 5 jam 22 menit guys, atau sekitar 393 km. Estimasi maps 2244, berarti taruhlah sekitar jam 11, kita tambah setengah jam atau 1 jam, sekitar jam 12 kita akan penyeberangan, kita akan sampai. Ini kondisi kami seperti ini nih, pempek kita beli lumayan banyak. Ini anak-anak di belakang nih. Halo ladies. Halo. Itu plastik putih buat makan malam kalian ya. Iya. Apa isinya? Nasi goreng. Nasi goreng. Nanti kita makan malamnya di jalan aja guys, untuk anak-anak aja. Kami skip. Kemungkinan sama yang lagi bawah guys. Kilometer kita sudah di berapa tuh? 1000 berapa tuh mah? 359 ya. 1359. Berarti butuh 500 sekian lagi untuk sampai di rumah. Ini seperti ini nih guys nih, Palembang senja. Thumbnail malam hari ini mungkin berkendara malam Palembang Jakarta ya, berkendara malam Palembang Jakarta gitu kali ya thumbnailnya ya. Oke, ini kita bikin seperti ini guys, rata bangku semuanya, anak-anak jadi bisa bertiduran, kita juga bisa tiduran bergantian. Kenapa malam hari ini kami dua-duanya di depan? Karena ini butuh ekstra ya, butuh ekstra. Perjalanan ini 500 km kita akan coba untuk one trip. Jadi butuh benar-benar suami istri kerjasamanya di sini. Seperti ini guys, Palembang. Nanti istri mama bawa sampai dengan malam ya. Saya mencoba untuk istirahat. Udah kenyang full. Americano tadi, ice juga udah. Kita istirahat sebentar ya, mungkin istri bawa 1 jam lah sampai malam. Udah mulai kelihatan gelap, baru ganti-gantian. Nanti ada masuk tol lagi. Ada, ini full tol sampai rumah. Sampai Makoni. Sampai BSD full tol. Ya, tapi kan tahu kalau tol itu kan bawahnya agak sedikit ini kan, agak sedikit kantuk karena lurus-lurus terus. Biasanya sih tandeman nggak seperti ini guys. Aku sama ini nih, si adek nih, papa sama adek, terus mama sama ini nih si kakak nih. Kakak say hai. Hai. Kakak. Temen sekarang karena tinggal finishing touch dari Medan sampai dengan Palembang ini sempurna, artinya tidak ada kesalahan apapun. Harapannya emang benar-benar sempurna seperti keberangkatan. Kita tidak kekurangan suatu apapun juga. Pulang kita sehat, kendaraan kita sehat, dalam nama Yesus Kristus. Seperti itu guys. Terima kasih semuanya. Nanti akan kita update, benar-benar kita update ya guys. Masuk tol guys. Masuk tol Lupa BSD. tadi videoin. Si kakak minta bantuan dia buat perpanjang paketnya sendiri. Masih tapping BSD. Jejawi Kayagung Lampung BSD 4 jam 37 menit, 375 km, estimasi 2245, jam 11 ya, jam 12 malam lah guys kemungkinan kita sampainya. Nih masuk tol seperti biasa. Nanti di tengah-tengah akan gelap lagi. Di sini masih terang ya.
pintu tol masuk ataupun pintu keluar itu biasanya masih ditemani sama lampu-lampu jalan. Nanti ke depan udah nggak ada lagi. Kita akan berkendara malam full teman-teman dari Palembang menuju ke Jakarta, Gunung Sindur, Tangerang Selatan, BSD. Ini ruas jalannya seperti ini teman-teman. Kayu Agung, Way Kenanga, Bakau, ini. Lanjut ya teman-teman ya, bye bye. Senja menjelang malam di Palembang mengarah Bakauheni teman-teman. Lampu jalan tidak ada. Kita ditemani oleh hampir kegelapan malam. Seperti ini situasi dari Palembang mengarah Bakauheni Selatan. Malam hari kita akan selesaikan dari Palembang menuju ke Jakarta. Kita nggak berani ngebut-ngebut ya guys, lampu jalannya nggak ada. Lampu jalannya tidak ada, kita jalan pelan-pelan aja. Mungkin hanya di sekitaran 60 sampai 80 aja sih guys. Yang penting konsisten. Seperti informasi yang sebelumnya kita sampaikan, ya kita ibarat kura-kura, jalan pelan-pelan aja kita jalan, namun tetap berjalan terus, tidak ada berhenti. Berbeda dengan kelinci yang kecepatan tinggi namun napasnya sudah habis sehingga membutuhkan banyak istirahat. Tinggal pilihan saja mana yang mau kita pilih. Apakah kita mau seperti kura-kura atau kita mau seperti kelinci. Demikian ya guys. Perkembangan nanti kita infokan kembali guys. Bye bye. Gerbang tol Kayu Agung Utama guys. Bayar ya mah 50.000 guys. Gerbang tol apa namanya, Kayu Agung Utama 50.000 guys. Kita lanjut lagi guys, mengarah ke Lampung. Ini lampunya ada, kalau di tiap ini pasti ada lampu nih guys. Ini situasi malam hari di Bakauheni, Palembang mengarah ke Lampung guys. Kita keluar nanti Bakauheni Selatan. Tapi sebelum keluar kita nanti di rest area beli dulu ya. Ya 5 km mendekat lah, kita beli dulu. Oke guys, estimasi sih 22.43. Kita bisa beli yang jam 1 lah, biar aman. Habis kalau dia hanya di itu doang yang tadi Papa bilang, pintu masuk, pintu keluar, ataupun pembayaran tol. Sisanya gelap lagi nih guys, tuh gelap tuh guys tuh ya, bisa dilihat ya. Istri lagi mainin lampu aja dia. Oke guys, malam hari di tol Palembang Lampung guys. Di sini terpantau udah di kilometer 246, artinya
tinggal 246 km lagi kita akan sampai ke pelabuhan Bakauni. Di sini posisi kita mau mengarah ke apa sih namanya, Tol Kayu Agung ya. Perkiraan sih di Maps 3 jam 4 menit, 247 km lagi. Estimasi waktu itu 20 sampai dengan 22.37, artinya jam 10.37 makan ini ya malam. sama kayak punya mama, tapi ada satu lagi. Lanjut, kalau misalkan kita tambah 1 jam berarti kita sampai sekitar 23.37, taruhlah jam 12 malam kita akan sampai di Pelabuhan Bakauni Merak. Dari Pelabuhan Bakauni Merak Sama kayak punya mama, tapi ke rumah 1,5 jam lah guys, 1,5 jam sampai keluar BSD. Kita akan coba estimasi jam 2 jam 3 lah, atau paling telat jam 4 lah guys, kita akan sampai ke rumah. Kalau malah apa jam-jam segitu sih biasanya jalanan agak sepi, jadi mungkin yang perlu dikhawatirkan rasa kantuknya saja. Makanya kami berdua di depan dua-duanya, karena sangat penting. Agak long trip ya. Kilometer kita sudah 1.509 km. 1.509 km. Ke rumah itu 1.000, dari Medan ke Jakarta itu adalah 1.880. Artinya 1.880 dikurangi 1.509 berarti kita masih ada di angka 300 km lagi lah guys. Namun 300 km-nya lagi ini kurang lebih itu bonusnya tol dari sini ke Bakauni, lanjut juga tol dari Merak ke BSD, full tol. Yang perlu dikhawatirkan karena jalanan lurus, full lurus ini, malam hari ini saya sama istri begadang untuk sampai rumah dengan selamat, tidak kekurangan suatu apapun juga. Bensin udah 2 kali ngisi. Pertama kita 700 sekian untuk Pertamax turbo, kedua 755 untuk Pertamax. Ini mungkin masih ada separuh lagi ya mah. Separuh lagi kita akan fullkan aja lah guys. Kita akan fullkan saja. Mungkin kita isi 400 lah, 14 tambah 400 berarti 1,8 lah bensin. 1,8 bensin itu masih ada sisa sih kemungkinan kalau dari sini ke rumah. Apa lagi ya? Ya kalau tol ya, tol kita butuh ya kurang lebih 900.000 lah guys. Kalau dari BSD sampai ke Medan ya, sampai ke tol Amplas kami keluarnya 900 ya, sebenarnya 800 sekian lah, 800 sekian ya, taruhlah 900 lah kalau dari BSD Tangerang Selatan mengarah ke Medan. Hal yang sebaliknya juga hal yang sama. Penginapan ya rata-rata air guys. Kami sekali nginap doang, tadi malam kami nginap 350.000. Pas keberangkatan kita nginep berapa sih Mbak? Kita nginep berangkat sama sekitar 250.000 ya, nggak jauh berbeda lah, sekitar segitu. Kita cuma sekali nginep sih guys. Makanan mayoritas sih kami bawa dari rumah ya, paling anak-anak ya itulah kayak tadi si adek minta apa sih koko coklat gitu, beli dari jajanan Indo April atau apa tuh Alfa besar ya. Itulah guys, kita road trip tahun 2025 ini. Keberangkatan kita rasa cukup enak, kepulangan juga cukup enak. Hanya PR-nya itu adalah dari Palembang masih hal yang sama, Palembang ke Jambi ataupun Jambi ke Palembang itu doang. Ya, kalau misalkan tahun 2027 nanti sudah nyambung,
kita akan coba lagi. Tapi kita lagi dilema apakah naik pesawat atau naik bawa kendaraan road trip ya. Namun kalau misalkan kita naik pesawat, kita bingung kendaraan yang kita pergunakan selama beraktivitas liburan di kota Medannya ini gitu loh. Kita mau pakai apa? Misalkan kita kayak kemarin kan cukup enak tuh. Kayak kemarin kami road trip dari Medan ke Samosir. Habis itu dari Samosir kita ke Brastagi. Tapi saran sih nggak usah lewat Tele lah. Lebih bagus kita balik lagi ke Samosir lewat dari Siantar lagi. Kemarin agak sedikit apa ya? Agak sedikit kejauhan lah guys. Jauh banget itu, benar-benar jauh banget. Perjalanan dari Samosir mengarah ke Brastagi via Tele, via Merek lah itu. Itu doang. Kalau dilema kaminya, pergumulan kaminya harus memilih seperti apa. Tapi tadi ada omongan kami, kalau misalkan nanti Palembang Jambi sudah diresmikan ya kita coba lagi lah Pak, nggak apa-apa. Mau aku, dibilang gitu. Namun ya mungkin kami nanti coba berdua lah, atau aku sendiri lah, biar anak-anak sama istri itu naik pesawat aja. Moga-moga di ACC. Ini seperti inilah guys. Kita jalan santai-santai aja, hanya 80 aja kita jalannya, nggak perlu ngebut-ngebut, yang penting konsisten aja udah. Nggak perlu kayak orang-orang ya kan, ngebut habis itu lama di pom bensin, lama di apalah ya kan. Kalau kami enggak, kami penting continuity aja terus, gitu aja. Yang ya kesabaran yang paling penting lah dari semuanya ini. Sehingga kami sebentar lagi akan tiba di rumah. Ya tinggal finishing touch saja, doakan saja agar sampai di rumah itu sehat-sehat, tidak kekurangan apapun juga, masih diberkati Tuhan. Perjalanan road trip kami tahun ini, liburan tahun ini di liburan sekolah anak-anak ya guys. Nanti kita infokan kembali guys seperti apa. Sejauh ini sih masih mulus ya. Biasanya dari Keramasan ke Kayu Agung jalannya jelek, tadi masih mulus. Keberangkatan juga kemarin juga masih mulus. Sudah berhasil ya pemerintah pusat untuk menstabilkan jalannya ini ya, dari yang bergerak menjadi tidak bergerak. Kembangan nanti diinfokan ya guys. Sudah di kilometer 234 teman-teman, berarti butuh 234 lagi sampai ke mana namanya, Pelabuhan Eksekutif Bakau Heni. Bye bye teman-teman. Rest area 215215 guys. Tadi dari sana udah ada 2 rest area emang. Namun nggak tahu tuh ada yang pom bensinnya atau enggak. Kita di sini mau toilet dulu, kita isi dulu nanti bensinnya. Sebenarnya masih separuh lebih sih emang. Masih ada ya. Kanan mah, kendaraan kecil kanan itu kendaraan besar ini. Nah, toiletnya biasanya di tengah nih guys. Oke, ini dia nih guys. Oke. Kok jauh mah? Sana aja. Kiri. Kok malah ke belakang mama? Rest area 215 terpeka yang mengarah ke Bakahuni guys. Seperti ini guys. Itu dia. Kita dari sini 215 lagi guys. Sekarang kita sudah di angka 1537. Berarti tinggal 300 km lagi lah. 343 km lagi. Itu dia bensin.
260 km lagi guys. Tapi kita fullkan sajalah, masih ada segini nih. Kita isi 400 saja kali ya, full, udah penuh itu. Oke guys, nanti kita infokan kembali guys. Halo guys, guys. Sekarang sudah pukul 9.43, masih di hari Senin tanggal 7 Juli 2025. Tadi kita start jam 3 subuh hingga sekarang berarti sudah berapa jam tuh? 12 jam, jam 3 berarti, aduh ngeblank, bentar, 12 jam 3, 14, 15, 16, 17, 18, 19 jam. Wah, ya kurang lebih segitulah guys. Agak terbagi fokusnya karena sekarang sudah di kilometer berapa ini? Kita sudah di kilometer 40 guys. Kita sudah di kilometer 40. Artinya sudah mendekati Pelabuhan Bakahuni. Pelabuhan Bakahuni, dan perlu diinformasikan bahwasannya dari kediaman orang tua yang ada di Medan dengan jarak ke rumah ya, Gunung Sindur, Bogor, Tangerang Selatan atau BSD lah, itu sejauh 1880 km. Sekarang kita sudah di angka 1714 guys. Kita sudah di angka 1714. Artinya kita itu sudah tinggal 100 berapa lagi tuh? 80 kurangin 20 lah. 64 ya. 64. 164 km lagi kita akan tiba sampai di rumah guys. PR kita sekarang nanti mungkin di kilometer 20-an ya. Kita akan mencoba order melalui aplikasi Verizi. Nah, di sini jam 9.45. 9.45 berarti kita akan kemungkinan ngambil yang jam 11 lah guys. Jam 11 malam kita akan ambil kapal ferinya, penyeberangannya eksekutif. Terakhir sih 650-an, 640, 650 lah guys. Sekarang kita kalau nggak salah ada diskon tarif sampai dengan tanggal 31 Juli 2025. Makasih yang sudah nonton baik keberangkatan ya dari Jakarta ke Medan ataupun kepulangan dari Medan ke Jakarta hari ini. Kalau yang mau nonton silakan, kami start itu tanggal 20 Juni, tiba itu tanggal 22 Juni. Ini kemarin kita berangkat tanggal 6 Juli, tibanya itu tanggal 7 atau tanggal, kemungkinan sih tanggal 8 sekitar jam 2 lah guys. Seperti itu. Jadi 2 hari 2 malam kita bisa tempuh, nggak ngerti lah itu 2 hari 2 malam atau gimana perjalanannya. Jelas format kami seperti biasa, seperti itu sih guys. Semakin tahun semakin maju, artinya kadang dengan pola seperti ini kami merasa lebih enak lah. 2 hari 2 malam, tergantung kebijakan sih dari anak-anak ataupun dari istri mau lanjut lagi atau kita mau nginep lagi. Karena di Palembang itu kita sampai jam 5 guys, jam 5 sore kita sampai di Palembang tadi. Sedangkan Palembang ke sini Bakahuni ini ya sekitar 4 jam ya, penyeberangan 2 jam, 6 jam,
lanjut dari Merak ke rumah itu 2 jam, 8 jam guys. Artinya apa? Ya artinya sayang banget atau nanggung banget kalau kita nginep lagi. Makanya kita mencoba untuk ya sebisanya, seadanya, sekuatnya lah, senyamannya lah, membagi apa tanggung jawabnya masing-masing lah. Saat ini saya sama istri di depan benar-benar fokus, benar-benar totalitas untuk finishing touch-nya. Nah ini nih dari tadi nih banyak nih guys perbaikan seperti ini, dari apa namanya, enggak sih yang di mulai kilometer kecil banyak perbaikan, tapi nggak mengganggu sih, nggak menyebabkan antrian, nggak menyebabkan kemacetan sih guys, jadi masih aman lah. Sekarang udah di kilometer 33 guys, kita akan mendekat pelabuhan Bakauheni. Ntar lagi kita akan bayar di gerbang tol Bakauheni Selatan. Makasih banyak guys, untuk yang nonton juga, yang sudah pernah road trip ataupun belum pernah road trip, harapannya agar semakin nanti kalau suatu saat akan road trip dari Jakarta ke Medan ataupun sebaliknya dari Medan ke Jakarta, bisa diinformasikan guys, karena statement kami berdua, bukan apa ya, keputusan kami berdua, kalau nanti tahun 2027 tol masih belum ada penambahan, ya kami nggak pulang dengan naik pesawat gitu loh. Tapi kalau misalkan nanti suatu saat ada penambahan tol lagi, istri bilang udahlah kita naik road trip saja gitu loh. Informasi kan sudah ada pengembangan lagi tuh yang menjadi apa sih namanya, beratnya atau ya beratnya lintasannya itu paling point of view-nya ada di Jambi, Palembang ke Jambi ataupun dari Jambi ke Palembang. Informasi kan sudah ada tol ya di situ ya, terbagi menjadi 4 bagian. Bagian pertama, kedua, ketiga sudah jadi diresmikan oleh Pak Jokowi. Keempat juga masih belum. Kemarin sih informasi sudah apa namanya, sudah fungsional. Fungsional itu saat mengantisipasi arus mudik ataupun arus balik, sehingga nggak ada pecah masalah di situ guys, seperti itu. Ini semoga di tahun 2027 bisa ya, udah di launching kembali oleh Bapak Presiden kita ya. Seenggaknya itulah PR paling berat untuk lintas timur guys. Mungkin teman-teman yang sudah road trip sepakat ya. Kenapa? Ya udah berulang kali saya sampaikan bahwasanya itu masih bersatu guys. Yang dari sini nih, dari Lampung menuju ke mana namanya, Jambi, itu masih bersatu. Nanti akan pecah di Jambi. Mereka mau ke Padang, mereka mau ke lintas tengah, mereka mau ke lintas barat. Namun ya sesudah Jambi sih sudah enak, jalan juga sudah lebar, lanjut juga ada pinggirannya itu juga ada di aspal juga gitu loh. Artinya kadang-kadang kita mau laju, mau mendahului motor itu kita nggak enak gitu loh. Nah kalau misalkan di daerah Jambi itu agak sedikit dewasa, Pekanbaru agak sedikit dewasa merekanya, pemerintah daerahnya itu dibangun lagi sampingnya guys, atau pemerintah pusat lah, itu dibangun lagi sampingnya, diaspal lagi sampingnya, sehingga kalau kita mendahului ada motor dari seberang, motor akan berpindah ke aspal yang sudah disiapkan. Itu loh, itu yang buat enaknya. Makasih guys, nggak bosan-bosannya ya, nanti kita infokan seperti apa. Doain kami juga untuk penyeberangannya, semoga cuaca bagus, tidak ada ombak yang tinggi dan hal-hal yang lainnya.
Perkembangan nanti disampaikan guys. Sudah kilometer 28 sepertinya dan seharusnya sudah bisa melakukan pengisian data dari aplikasi Verizi yang bisa di-download dari Android ataupun Play Store atau dari Play Store ataupun yang lainnya. Demikian ya guys, ikutin aja, diisi aja di part keberangkatan udah saya sampaikan secara detail ya guys. Bye bye. Halo guys, sekarang 9,2 km lagi kita akan sampai ya. Tiket udah dibeli, harganya masih berapa tadi mah? 645.000 harga tiketnya itu. Nanti kita akan dikasih boarding pass ya. Kita akan dikasih boarding pass. Pengisiannya sih kalau udah ada historinya agak gampang. Karena kalau syaratnya itu harus bawa kakak ya guys, kartu keluarga atau intinya sih tahu nicknya lah, nomor induk kependudukan kita, istri sama anak-anak itu kan adanya di kakak ya, adanya di kartu keluarga. Ini pemesanan udah aman, kita udah bisa masuk karena 5 km radiusnya itu kita nggak akan diterima guys. Makanya tadi banyak orang yang di pom bensin terakhir situ di kilometer berapa itu, 20 atau 30 itu mereka melakukan pengisian. Sebenarnya tadi kita bisa masuk itu di jam 22.30 guys. Estimasi di sini, estimasi di Maps 22 kita sampainya. Namun kita agak sedikit worry, akhirnya istri ngambil keputusan ngambil 23 sekian lah. Biasanya sih kalau kita udah duluan sampai itu diperbolehkan masuk ya guys. Jadi kita langsung diperbolehkan masuk tanpa ya antrian yang lainnya lah, tanpa menunggu waktu keberangkatan sesuai dengan tiketnya lah, kita diperbolehkan masuk. Ini 10 menit lagi akan sampai guys ke pelabuhan. Kita milihnya itu apa sih namanya, eksekutif ya. Nih Bakahuni Selatan, gerbang tol kita akan bayar gerbang tol untuk Bakahuni Selatan guys. Kalau salah 380-an atau 400 berapa lah kemarin itu. Nanti kita akan update ya guys, kurang lebih sekitar segitulah. 500 meter lagi gerbang tol. Mana dia? Ini dia nih. Pastikan aja saldo cukup ya guys. Tarif 445 guys ya. Tarif kita 445.000. Di sini nih biasanya nih pas 5 km nih orang-orang pada ngisi itu. Namun kita coba jalan. Kita sudah beli ya guys. Kita sudah punya tiketnya seharga 640 sekian. Tadi tempat sok 700 ya, tadi 700 sekian. Nggak tahu ya, pas dilanjut ada kortingan jadi 600 sekian. Seperti itu guys. Mungkin kami juga akan istirahat juga di mobil kali guys. Ini baru jam 10 sih. Tidur juga nanggung. Itulah kendalanya kalau misalkan kita mau nginep tadi di mana mah makan Palembang jam 5 kayaknya terlalu awal gitu loh. Kalau kita nginep di sana jam 5, makanya kita bikin ya 2 hari 2 malam guys. Serba nanggung. Di sini aja kita baru jam 10 kita udah sampai nih, jam 10 malam. Nyebrangnya 1,5 jam.
dari Merak ke rumah cuma 1,5 jam. Aduh, tanggung banget guys. Totalnya itu 4 jam. 4 jam dari Palembang ke Bakauni, ya kan? Nyebrang 1,5 jam sama 1,5 jam dari sana 7 jam lagi guys. Itu makanya kita agak sedikit dilema. Kalau mau nginep lagi bisa. Kita jalan juga santai-santai kok guys, yang penting konsisten. 1,9 km lagi kita belok kiri guys. Jarak tempuhnya tinggal 2,2 km lagi. Wow, ini kayak gini-gini nih, lihat nih tuh, ya kan? Yang agak sedikit mengerikan itu guys. Kita sudah kasih lampu, masih aja ini dia mau masuk. Pelabuhan penyeberangan Bakauni, kita ambil kanan terus guys. Pelabuhan penyeberangan Bakauni, itu orang nggak bisa pesan lagi tuh guys tuh. Kalau udah berhenti di situ dia dari mobil pribadi. Speed trapnya manis banget guys. Oke, ini kita sudah tiba di sini guys. Kita kemana nih, Bang? Kanan ya? Siapkan KTP dan identitas. Oke guys, kita lanjut dulu ya guys, sebentar guys. Ini kita diizinkan langsung naik tuh guys. Pas banget waktunya. Dapat 2 ya guys. Yang pertama itu boarding pass untuk kendaraan, nominalnya itu 654. Ini boarding pass untuk petugas, nominalnya sama nih, 654. Kita akan coba jadwalnya sih, kita dapatnya itu di, kok namanya Laura Sabarita Sinulinga mah? KTP kamu siapin? KTP. Ini dia guys, bersyukur kitanya guys. Udah. Sebelah kiri masuk, habis itu giliran kita guys. Sebelah kanan masuk. Semoga cukup lah. Kirinya udah habis belum? Udah habis ya. Kilometer kita sudah di 1755 guys. Lagi sampai rumah guys. Sebentar lagi sampai rumah guys. Seharusnya sih kita udah jalan nih guys. Belum jalan guys. Belum mah. Dia udah jalan. Oh ini mah.
Oke, baru jalan kita guys. Boarding passnya dikejar disiapkan. Yang A untuk petugas guys. Naik ke atas guys, kita matiin dulu AC guys. Kiri, nanjak, maju. Oke, kita nanjak guys. Kita bikin lampu hazardnya dulu. Biarkan mereka naik terlebih dahulu guys. Itu ada di atas tuh. Baru giliran kita naik guys. Ini nih speed trapnya nih guys. Speed trapnya lagi nih guys. Masih ingat kamu sayang? Kita ambil kiri habis guys. Mundur kanan dulu Pak ya? Iya. Oh iya, oke makasih Pak. Ke belakang Fortuner hitam guys. Oke, semuanya sudah masuk. Kita mau istirahat dulu ya guys di dalam mobil. Semuanya sudah mulai pada bermasukan tuh guys. Namun karena 1,5 jam kita cukup di dalam mobil saja lah guys perjalanannya guys. Ini dia naiknya ke atas nih. Itu dia. Makasih teman-teman yang sampai saat ini masih menonton. Jangan lupa support ini kami ya, apa namanya, channel kami biar lebih berkembang. Harapan juga untuk teman-teman yang lainnya yang road trip ke Medan dapat mengupdate kembali ya, biar kita tahu perkembangannya seperti apa untuk lintas apa timur ini. Kasih ya, nanti kita mau istirahat dulu sebentar 1,5 jam, baru kita lanjut lagi ke rumah 1,5 jam. Kita 1.755 bensin tadi kita full, kita isi 400.000 full tank, sisa separoh gitu teman-teman. Kasih ya semuanya. Salam dari kami, Secis. Hai guys. Aurel. Ya. Halo. Bye bye. Persiapan keluar guys. Udah selesai. Sudah dong. Persiapan keluar 12.30 guys. Persiapan keluar. Berjarak tadi. Sudah merak. Namun agak sedikit goyang nih guys.
bergerak perlahan guys. Dari depan terlihat sudah mulai Itu berhenti di sini. mobil di depannya. Nanti nunggu giliran kita guys. Kita bergerak guys. Masih antrian menuju keluar guys. Antrian menuju keluar. Nanti kita ngelambung ini guys. Sudah diatur dengan baik, kita mengikuti arahan saja guys. Namun agak sedikit goyang itu penyeberangan hidroliknya. Jadi timingnya harus benar-benar dipaskan. Ntar lagi akan kita sampaikan kata-kata yang penting guys. Sebentar lagi. Mungkin bisa kita sampaikan bahwasanya yang ingin kita sampaikan, Hujan. iya, kita ingin sampaikan adalah sebentar lagi guys, sebentar lagi kita akan sampaikan, nah ini sudah kita tapakin. Selamat tinggal tanah Sumatera, selamat datang di tanah Jawa. Terima kasih untuk kenangan yang manisnya tanah Sumatera. Kita akan memulai lagi kembali untuk bekerja kembali di tanah Jawa. Ada anak sekolah kembali, support system dari mama. Selamat tinggal tanah Sumatera, selamat datang di tanah Jawa. Langsung disambut oleh hujan guys. Langsung disambut oleh hujan. Ini dia. Kita langsung disambut oleh hujan. Ternyata benar laporan di grup WhatsApp hujan Jakarta. Sah sudah, liburan kita sah sudah selesai. Ya guys, kita sudah menapaki kembali tanah Jawa mama. Kita sudah menapak di tanah Jawa. Teman-teman ada yang bisa bantu jawab nggak nih kira-kira nih satu pertanyaan nih. Kenapa tanah Sumatera itu
berbeda dengan tanah di Jawa. Kenapa di tanah Sumatera itu tanahnya itu sifatnya lebih banyak berpasir, nggak seperti tanah di Jawa itu mayoritas adalah tanahnya adalah tanah merah. Kenapa tanah Sumatera itu kayak tanahnya itu ada pasir-pasirnya gitu. Kalau ada yang bisa bantu jawab, coba komen di kolom ya, bantu teman-teman. Guys, nanti kita lanjut lagi guys. Banyak penutupan jalan guys. Akhirnya kita masuk dari sini nih. Banyak perbaikan jalan sih. Mana ya? Tolnya mana ya? Ada di sini ternyata. Pastikan saldo tol cukup. Lagi di depan, apakah ada penutupan jalan lagi guys? Apakah ada perbaikan? Kalau kemarin berangkat sih dari Jakarta menuju ke pelabuhan banyak penutupan ya, ada perbaikan jalan. Apakah ini hal yang sama? Kalau kemarin sih kita berangkat jam segini ya, masih aman ya. Kita berangkat dari Jakarta jam 1 itu ya, masih aman. Semoga hal yang sama juga kita masih aman nih. Kilometer 96 mengarah ke Jakarta ya guys.
Sekarang 2.35 guys. Informasi penting bahwasannya keluar dari Pelabuhan Merak tadi banyak banget perbaikan jalan sehingga agak macet ya. Sehingga banyak mempertanyakan kenapa kami masih di sini di jam 2.35 ini. Dari sini ke rumah sih setengah jam lah. Kita ada di tol ini, mau belok mengarah ke Serpong ya guys. Belok mengarah ke Serpong. Gerbang tol Kunciran 5. Ini bisa ya? Ya kan mah 2,1. Gerbang tol Kunciran 5 guys. Kita masih jalan terus di sini. Di depan kita tapping di sini. Ya. Baru tapping guys. Di depan kita masuk ke Serpong Cinere Jagorawi guys. Kanan. Malah ke ini kita masuk lagi ke Amplas, pintu tol Amplas. Guys, cek dulu bener apa enggak di jalannya guys. Iya guys, bener guys, kita akhirin saja perjalanan ini guys. Nggak perlu sampai rumah lah guys, nggak perlu nganterin sampai rumah guys, kita udah pada gede semua. Perjalanan kita tempuh dari hari Senin tanggal 6 Juli. Sekarang tanggal 8 Juli jam 2.38. 2 hari 2 malam bisa kita tempuh. Perjalanannya itu untuk review biaya-biaya udah disampaikan di part 1, part 2, part 3, part 4 sampai dengan part 5 ini. Makasih banyak ya guys yang sudah nemenin liburan kami, road trip kami ini. Yang jelas tahun ini menyenangkan lah liburannya secara keseluruhan ya. Ada beberapa tempat yang belum kami singgahin ya, sebagai alasan juga untuk balik lagi, untuk berkunjung lagi ke Medan. Nanti langsung kita upload. Silakan aja mau cari informasi seperti apa bisa komen, bisa nanti kami jawab ya, seperti apa perkembangannya. Kita tutup hari ini perjalanannya guys. Salam sehat, terima kasih banyak, puji Tuhan. Sedikit lagi kami sampai rumah, kami bisa tiba di rumah nanti dengan dengan tidak kekurangan suatu apapun juga lah. Makasih banyak. Kekhawatiran tetap ada, itu membuat kita lebih mawas diri. Makasih banyak ya guys, bye bye.